Halo Sobat Muda Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya, Rindy Yustan. Dalam video ini, kita akan membahas katekese mengenai doa yang baik dan benar menurut iman Katolik. Sebelum kita mulai katekese ini, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat, berkat, anugerah berlimpah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan sumber kehidupan, kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengikuti katekese ini dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Sobat Muda Katolik yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membahas mendalami doa yang baik dan benar menurut iman Katolik. Saudara-saudara Sobat Muda Katolik yang terkasih dalam Kristus Tuhan, berbicara tentang doa, apakah saudara-saudara pernah memimpin doa atau ibadah di dalam masyarakat ataupun di mana kalian berada? Dan bagaimanakah kalian memimpinnya? Apakah kalian telah menggunakan cara berdoa yang baik dan benar menurut iman Katolik? Untuk itu para Sobat Muda Katolik yang terkasih, dalam video ini kita akan membahas dan mendalami bagaimana kita berdoa dengan baik dan benar menurut iman Katolik. Kita mulai dari yang pertama, apa itu doa? Dalam Katekismus Gereja Katolik 2559 menegaskan bahwa doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Dari mana kita mulai berbicara kalau kita berdoa? Dari ketinggian kesombongan dan kehendak kita ke bawah, atau dari jurang hati yang rendah dan penuh sesat? Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Bedakan Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Kerendahan hati adalah dasar doa, karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Dalam kitab Roma bab 8 ayat 26. Supaya mendapat anugerah doa, kita harus bersikap rendah hati. Di depan Allah, manusia adalah seorang penulis. Saudara-saudara Sobat Muda Katolik yang terkasih, itulah sebuah pemahaman tentang arti doa dari ajaran Gereja Katolik. Berdoa adalah getaran suara hati nurani untuk menyapa Allah, satu permohonan dan syukur kepada Allah. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipungkiri bahwa berdoa merupakan suatu bagian terpenting bagi orang beriman. Tanpa doa, iman kita lemah tanpa daya. Iman kita kering, tidak berbobot. Tapi dengan berdoa, iman kita dikuatkan, iman kita diteguhkan, iman kita ditopang hingga kokoh
kuat, tak tergoyahkan. Oleh sebab itu, sobat muda Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai seorang Katolik, sebaiknya kita mengerti bagaimana cara berdoa yang baik dan benar sesuai dengan ajaran iman Katolik. Saudara-saudara yang terkasih, orang muda Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah memahami tentang arti doa di bagian pertama ini. Pada langkah yang kedua, kita akan membahas dan menjalani cara berdoa yang digunakan dalam tradisi gereja Katolik. Ada dua cara berdoa yang baik dan benar dalam tradisi gereja Katolik, yaitu yang pertama, doa itu tertuju kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga, dan yang kedua, doa itu tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita uraikan dari yang pertama. Yang pertama, apabila doa yang tertuju kepada Allah Bapa di surga, kita bisa memulai dengan perkataan berikut. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu. Setelah kita mengucapkan kami mohon kepadamu, kita menyebutkan permohonan-permohonan kita yang kita butuhkan kepada Allah Bapa di surga. Lalu bagaimana kita menutup doa kita kalau doa itu tertuju kepada Allah Bapa? Kalau doa tertuju kepada Allah Bapa, kita dapat mengatakan pada akhir dari doa itu dengan mengatakan demikian. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Atau kita juga bisa menggunakan variasi lain. Misalkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ataupun juga dengan menggunakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari orang muda Katolik yang terkasih dalam Kristus Tuhan, itulah cara pertama apabila doa itu tertuju kepada Allah Bapa di surga. Kita masuk pada yang kedua, yaitu apabila doa itu tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita menjelaskannya? Saudara-saudara orang muda Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, apabila doa ditujukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita dapat mengawali dengan berkata seperti ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah penyelamat dunia. Kami bersyukur padamu karena dalam hidup ini Engkau selalu mendampingi kami. Maka kami mohon, setelah kita menyebutkan kami mohon, kita sebutkan permohonan-permohonan kita yang kita butuhkan. Lalu doa kita akhiri dengan berkata demikian. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Atau juga saudara-saudara, kita bisa menggunakan variasi lain. Misalkan kita berkata seperti ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari orang muda Katolik yang terkasih dalam Kristus Tuhan, itulah cara-cara berdoa yang baik dan benar menurut ajaran iman Katolik. Kita telah berada di penghujung
katekesi ini. Saya berharap dengan katekesi ini apa yang telah kita bahas, apa yang telah kita dalami, yaitu cara berdoa yang baik dan benar menurut iman Katolik. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri katekesi ini, marilah kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah membimbing dan menuntun kami, sehingga kami telah menyelesaikan katekese dengan mendalami doa yang baik dan benar menurut iman Katolik ini dengan baik. Semoga apa yang telah kami dalami bersama dapat menjadi pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Demi pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh